Ada tes menggali bakat banyak banget ya dok. Iya. Apa aja sih dok? Ada orang yang bisa melihat pakai fingerprint, itu juga bisa. Ada juga oleh teman-teman psikolog ya, karena sebenarnya ini ranahnya psikolog ya, tapi kita perlu belajar juga. Makanya saya sering bilang sama teman-teman kita nih, jadi ibu harus bisa sepertiga kayak dokter, sepertiga kayak psikolog, sepertiga mujahadah. Ya. Nanti sakit berlanjut baru hubungi dokter betulan gitu. Ya. Nah, sebagai mendeteksi bakat anak secara umum tuh harus kita bisa. Ya. Mendeteksi watak secara umum bisa, tapi nanti kalau misalnya ada yang lebih spesifik kita datang ke para ahlinya gitu. Anak misalnya demam, diare, muntah-muntah, ibu harus bisa menjadi sepertiga dokter di rumah, makanya disiapkan obat-obatan atau peralatan untuk mendeteksi dan juga untuk mengantisipasinya. Boleh itu. Itulah ilmu diperlukan oleh seorang ibu rumah tangga ya, Masya Allah. Nah, sekarang ada tes menggali bakat itu untuk apa sih Bu Aisyah? Dia sama nggak sama tes IQ? Dia beda. Kalau tes bakat bertujuan membantu memberikan gambaran kemampuan seseorang tentang bakatnya pada bidang-bidang tertentu. Jadi pengen tahu dari 9 ini urutannya yang mana dominan ini, itu kita lihat 1 sampai urutan keempat atau 1 sampai ke-5 ya. Sehingga bisa merencanakan dan membuat keputusan mengenai pilihan pendidikan atau pekerjaan ya. Kalau kita mungkin di usia kayak gini ini sudah lewat, tapi kita sudah lakukan. Walaupun kita nggak tes bakat waktu itu. Kenapa? Karena memang tuntunan di bawah sadar kita ini, anugerah dari Allah, membawa kita ke situ gitu. Makanya ibu-ibu yang mengikuti tuntunannya yang ada di otak selama ini, itu jalannya juga baik gitu. Tapi kadang-kadang kita mau ngikutin tuntunan orang tua kita suruh kita begini. Nah itu yang agak ada tantangan luar biasa itu. Ya challenging-nya jadi berat itu. Capek duluan kita karena berbeda dengan bakat yang ada di otak kita. Ya. Nah sekarang anak-anak sekarang karena orang tua sekarang sudah lebih bijak, sudah lebih wise. Karena kita ada ya parentingnya nih bukan parenting pasca kolonial lagi. Tapi kita parenting milenial atau ya parenting Islamik gitu ya. Berarti kita boleh membantu anak-anak menemukan dia punya bakat agar dia memilih pendidikannya, terutama lagi pada saat nanti dia masuk di ya fakultas, ya dan juga ke pekerjaannya. Ini kalau ibu-ibunya udah ngerti ini tuh enak banget, ya. Nah, namun tidak dapat menentukan dengan mutlak pekerjaan atau karir apa yang harus dijalani. Dia nggak mutlak. Jadi kenapa? Karena saking banyaknya pilihan-pilihan karir. Tapi basicnya dapat dulu kita. Oke. Nah, berikut ini ada tes bakat. Ibu-ibu mau ngikutin? Ya, atau nanti kalau misalnya nggak sempat ngikut, nggak apa-apa juga. Nanti ini kan saya kirim ya, modulnya saya kirim ke panitia. Nanti monggo teman-teman boleh minta sama panitia ya dikirim. Alhamdulillah, barokallah. Ya, insya Allah ya. Nah, amin. Tapi sekarang yang mau tes sekarang boleh, ayo saya temenin ya. Ya temenin nih, waktunya nggak lama lah, ya 10 menit lah, mudah-mudahan masih bisa ya, kita ikut ya, yuk. Oke, nah sekarang kita tes bakat ya. Nah tesnya gini, nanti ada 32 nomor pernyataan ya. Nah kalau tes-tes kayak gini kan ini bukan benar salah ya, tapi ya, bukan pilih satu dua, tapi pernyataan itu nanti range-nya nilainya 1 sampai 4 ya. Kalau pernyataan sangat tidak cocok kita tulis 1 ya. Kalau pernyataan itu jarang dilakukan ya, tapi pernahlah sesekali itu 2 ya. Kalau pernyataan itu sering dilakukan itu 3. Tapi kalau pernyataan itu selalu dilakukan itu 4. Ya, sepakat dulu ya. Oke. Ya, jadi 1, 2, 3, 4. 1 yang nggak pernah dilakukan itu, nggak cocok banget, nggak suka saya gitu ya. 1, ya, saya pernah sih sesekali, oh itu jarang. 2, ya, saya sering gitu. Kalau sering kan tuh banyak kali ya, tapi tidak setiap hari dan tidak selalu. Itu 3, yang selalu 4, ya, oke ya. Baik sekarang, ya pernyataan pertama, ya. Kita lihat dia punya sebentar dulu, oke. Nah, saya sangat suka bekerja dengan objek. Objek itu artinya ada benda. Ada benda yang dia pegang gitu.
Kalau misalnya masak itu pasti harus ada pancinya, ada sodetnya. Kalau main itu pasti ada bolanya atau gitu. Karena ada pekerjaan yang nggak pakai objek, ya, yang dia pegang ya. Oke, kalau nggak suka ya, kalau nggak suka ini 1. Tapi kalau sangat suka ini 4. Ya, kalau jarang 2, kalau sering 3. Oke? Ya, udah ya, diisi ya. Sekarang nomor 2. Oke. Ya, saya dapat dengan mudah mengenali arah. Kalau yang selalu tahu nih, ini utara sini, ini selatan, itu 4. Kalau susah banget, aduh gue ngerti deh, ini di utara selatan, waduh gue nggak bisa, itu 1. Tapi kalau sesekali lah ya, pernah lah sesekali ya, tapi jarang banget itu 2. Ya, saya mah sering ya, tapi emang nggak selalu, itu 3. Oh, ditulis. Ya. Mengenali arah. Kalau saya ini 1. Saya nggak tahu, makanya kalau beda tempat itu langsung bingung. Apalagi kalau di Jogja, Bu Endang. Kan di Jogja kan tanya alamat ya, utara 100 meter, selatan 3 meternya. Iya begitu memang kalau di Jogja utara selatannya harus hafal. Iya. Mending kalau saya sebelahnya, di mana sebelahnya KFC, sebelah mana dia di sebelahnya. Saya ketika ngomong kanan kiri disalahkan. Kanan kiri itu arahnya dari mana begitu? Oh iya. Iya, itu apalagi di Jogja ya, itu ciri khas banget ya. Begitu. Nah, tapi kalau saya walaupun 3 tahun di Jogja tetap nggak bisa, makanya itu kalau ini pernyataan ini saya nilainya 1. Oke. Next, ya. Saya punya kemampuan untuk membantu menyelesaikan perselisihan di antara kawan saya. Kalau iya banget 4. Nah, kalau saya ini 4. Kalau nggak suka, malas. Gue nggak bisa, 1. Ya, sesekali lah, ya jarang 2. Sering 3. Kalau saya ini 4. Waktu saya tes diri saya ini 4. Nggak tahu kenapa ya. Seneng aja bantu gitu. Tapi bukan kepo, seneng bantu. Dan orang juga seneng tanyanya sama saya gitu. Dari kecil, Masya Allah. Itu karena bakat. Iya benar. Ya, bakat. Oke. Baik. Sudah tulis, Bu? Nah, Sudah. Berikutnya. Saya dapat dengan mudah mengingat kata yang ada dalam sebuah lagu. Apalagi lagu baru. Ya. Kalau bisa banget denger lagu baru langsung tahu, itu 4. Kalau sering tahu lah, pokoknya ada song 1 tahu, song 2 nggak tahu, tau-taunya refnya. Oke, itu 3 ya. Jarang banget ya, tergantung lah itu kalau lagunya viral baru saya tahu, itu 1. Saya sama sekali nggak tahu, nggak terserah lagu apa itu, nggak tahu itu 1 ya, itu 1. Tapi kalau misalnya tahu cuma refnya dikit, itu 2 ya, jadi 1, 2, 3, 4, yang mana ya? Saya kalau ini 3 kalau saya. Ya. Tapi kalau adik saya, ini 4. Adik saya yang di bawah saya ya. Nah itu perbedaannya nanti. Oke. Next. Saya dapat menjelaskan topik yang rumit menjadi sesuatu yang sederhana dan mudah dimengerti. Kalau iya banget 4. Kalau sering 3. Kalau sesekali 2. Ya. Atau saya nggak tahu. Pokoknya ini nih rumit ya. Pokoknya saya jelasin dengan rumit juga. Itu 1 berarti. Sebagai ilustrasi saya, pernyataan 5 ini 4. Iya, sama sih Dok. Pokoknya ada yang rumit. Yang rumit saya bisa jelasin dengan sederhana. Dan orang juga senang. Saya mah kalau Bu Isa yang ngajarin tahu. Nah itu karena bakat. Ya, ini harus disyukuri nih Bu Endang, anugerah. Ya, beneran. Kayaknya nggak klik banget, makanya jadi apa namanya, suka ngajar lah. Yes. Ngajar apapun. Iya. Jenjang apapun. Orang bener. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Ya. 6. Saya selalu mengerjakan sesuatu selangkah demi selangkah. 1, selesai 1, baru 1 lagi, baru 1. Kalau iya selalu begitu 4. Ya, kalau sering nggak selalu 3. Ya, sesekali 2. Ya, ada juga orang yang nggak suka nih selangkah demi selangkah ini. Pokoknya kalau bisa sekali 2 kita kerjakan. Nah, itu berarti 1 nilainya. Ya. Kalau ini ilustrasi saja ya, jadi ilustrasinya di saya ya. Kalau saya ini poinnya 2. Saya jarang 1-1, ya, nggak selesai kalau 1-1. Bener. Ada istilahnya sebelum selesai mengerjakan sudah ambil kerjaan yang lain. Iya, itu bakat loh Bu. Iya bener. Bakat dan watak itu. Ya? Iya. Baik, sekarang berikutnya. Saya mengenali diri saya dengan baik dan mengerti perilaku saya. Kalau selalu kenal dan banget itu 4. Ya, sering 3.
Sesekali kenal diri 2. Saya sama sekali nggak tahu, saya nggak ngerti diri saya Bu Aisyah. 1 itu Bu. Ilustrasi saya ini 4. Ya. Sebelum saya banyak belajar juga tentang diri ya karena merenung ya waktu masih kecil gitu. Nah ini 4 ya. Oke sekarang lanjut. Ya 8. Saya menyenangi kegiatan yang melibatkan banyak orang. Kalau ibu senang banget kalau ada acara rame-rame itu 4 Bu. Selalu begitu 4. Ya. Kalau sering 3. Ya sesekali rame banyak orang ya kalau itu berarti 2 nilainya. Kalau enggak, saya senangnya sendiri-sendiri aja deh. Itu 1. Saya 8 itu 4 nilainya. Lagi senang banget kalau ada acara rame-rame. Makanya kalau ada sekolah, ngajak rame-rame, kita sekolah-sekolah. Ini ada beberapa teman-teman MT saya tuh paham banget. Karena saya suka ajak-ajakin, ayo kita ke sana yuk rame-rame. Nah gitu. Ya. Oke. Terus lagi. Ya. Ya, saya mudah belajar dengan cara mendengarkan ceramah dan diskusi. Kalau ibu memang seneng banget, ya benar-benar kalau habis dengarkan ceramah baru ngerti, itu 4. Kalau sering 3, kalau ya sesekali lah 2. Atau saya lebih senang baca sendiri, belajar sendiri, itu 1 berarti. Ya, karena ini bakat juga ini, bakat. Dan ingat ada anak yang begitu loh, ya. Ada anak dia nggak mau baca buku, tapi temennya suruh diskusi, dia dengerin. Itu juga belajar namanya, dan karena bakat. Ini banyak ibu-ibu menganggap yang namanya belajar itu anak harus baca buku, bukan begitu. Itu gaya belajar visual namanya, itu juga bakat, ya. Jadi anak saya nomor 1, Mas Lanang, dia jarang baca buku, dia suruh temennya diskusi, dia dengar telinganya, dan dia bisa. Udah, itu bakat ya. Makanya itu kalau memang seneng yang begini itu 4 ya Bu nilainya ya. Ya kalau ya sesekali lah Dok lebih senang saya baca buku ya itu nilainya 2 ya. Kalau sama sekali nggak suka dengar ceramah ya itu 1 ya. Oke. Next, saya merasakan perubahan mood sangat saat mendengarkan musik ya. Ya apakah kita misalnya musik yang ada salawatnya terus langsung. Nah itu kalau suka banget ya 4 gitu. Kalau ya sering 3, kalau jarang 2 ya nggak suka sama sekali musik-musikan gitu nggak suka, itu 1 ya itu 1. Jadi orang yang suka musik itu karena bakat juga. Makanya jangan heran juga ada input misalnya ya musik itu nggak boleh didengarin. Nah bisa jadi memang kecerdasan musikalisnya bukan yang dominan gitu. Tapi ada juga ulama yang memang karena kecerdasan musikalisnya tinggi, dia tahu memang ada beberapa hadis mengatakan musik itu bisa membawa kita lupa daratan, tapi karena bakat ini adalah anugerah dari Allah, maka misalnya orang itu, oke, saya punya kecerdasan musikalis, tapi saya arahkan yang syar'i. Nah, muncullah itu kayak Opik, Salawat, kayak Bimbo gitu ya, kayak Rehan yang di Malaysia itu, misalnya gitu. Punten kayak almarhum Uje. Nah itu, karena dia bakatnya di situ, tapi karena sudah tahu ya kaidah-kaidah konsepnya diarahin ke situ. Gitu. Oke? Sekarang berikutnya ya. Nah sekarang itu udah baru berapa tuh Bu ya? Oke, saya menikmati puzzle, TTS dan persoalan yang melibatkan logika. Kalau ibu senang banget dari dulu sampai sekarang nih belajar puzzle TTS itu berarti 4 Bu. Ya. Nah, supaya juga kita nih yang umur 45 ke atas kalau supaya nggak Alzheimer isi-isi TTS ya Bu. 5 kayaknya Dok. Iya. Tapi TTS-nya jangan TTS-nya Cak Lontong, salah dulu. Cak Lontong salah dulu kita. Ya, oke. Tapi ada juga yang nggak suka puzzle, nggak suka. Nah, itu 1 ya. Tapi ya sesekali 2, sering 3, 4 selalu ya. Oke, berikutnya ya. Dalam belajar, grafik, gambar, diagram, flowchart penting bagi saya. Ya, seneng banget lihat grafiknya. Kalau seneng banget 4. Kalau sering 3. Ya, kalau jarang sesekali 2. Ada orang nggak suka loh. Gue nggak ngerti lah baca diagram ini nggak ngerti. Pokoknya gue dijelasin aja deh. Itu 1 tuh.
nilainya. Ya. Oke, next. Saya peka terhadap mood dan perasaan orang di sekitar saya. Ada orang itu yang dia langsung paham tuh, orang di sebelah saya sedih nih. Ya, ini orang saya marah. Padahal nggak ngeliat dia nggak marah, tapi langsung peka ya. Nah itu 4 tuh, kalau selalu kayak gitu tuh. Ya, kalau sering 3, ya sesekali 2. Gue mah nggak ngerti, gue nggak peka, nggak ngerti ya suami gue marah tuh apa. Itu 1 tuh Bu. Rupanya ini bakat Bu. Ya, oke, baik, next. Ya, saya belajar lebih maksimal bila saya dapat bergerak dan mengerjakannya sendiri. Ada 2 di sini ya, bergerak dan mengerjakannya sendiri. Kalau ibu senang banget belajar yang sendiri, mengerjakan dan bergerak sendiri itu 4. Kalau sering 3. Kalau sesekali ya mengerjakan sendiri itu 2. Tapi ada orang yang enggak, gue nggak bisa ngerjain sendiri, harus rame-rame. Itu 1 di sini. Ya, 1 di sini ya. Saya tuntun karena ini pernyataan-pernyataan ini kalau kita nggak pahami kebalik nanti. Ya. Sudah. Next. Ya, saya memelihara atau menyukai hewan atau tanaman. Ya, ini ada pakai atau nih. Bu Aisyah saya dua-duanya loh. Berarti ibu 4 nih. Ya, Bu Aisyah saya suka dua-duanya, tapi nggak selalu. Ya, itu 3. Bu Aisyah saya salah satunya gitu, hewan atau tanaman itu bisa 3 juga, ya bisa 3 juga. Saya sering, tapi hewan aja itu bisa 3, tanaman aja itu bisa 3. Tapi kalau saya sih ya sesekali lah kasih makan kucing, tapi habisnya, ya, nah itu ya mungkin 2 itu. Tapi ada yang enggak deh, kayak saya nih, saya bukan nggak suka tanaman, emang karena kecerdasan saya rendah di naturalis. Ya, saya aja nggak ngerti ya, apa bagusnya janda bolong misalnya gitu ya, apanya ya gitu ya. Ya, oke, ya itu 1 ya, yang memang yang tidak menyukai ya hewan dan tanaman atau dua-duanya. Oke, next. Ya, saya harus bisa melihat manfaat yang bisa saya dapatkan sebelum saya memulai mempelajari sesuatu. Kalau ibu selalu kayak gitu, berarti ibu 4 di sini nilainya. Jadi kalau mau belajar sesuatu, ibu harus tanya apa manfaatnya, ya, apa tujuannya. Nah, kalau ibu selalu kayak gitu, diajak seminar dan diajak apapun selalu tanyanya apa tujuan apa, itu 4 di sini. Kalau sering tidak selalu 3. Sesekali nanya, tapi selebihnya aja, itu mungkin 2. Tapi ada ibu, alah ngapain nanya tujuan, udah ya bagus nggak bagus, udah ikut. Nah itu 1 ini yang di sini, ya. Oke, next. Saya membutuhkan privasi dan ketenangan saat bekerja dan berpikir. Kalau ibu merasa bekerja sesuatu itu harus tenang sendiri, nah itu 4 ya, selalu kayak gitu ya, maunya kayak gitu, ya. Kalau sering 3. Kalau sesekali harus tenang itu 2. Tapi ada ibu, lah saya nggak usah tenang, pokoknya rame aja saya udah bisa kok kerja dan berpikir, itu 1 itu. Ya. Kalau ya senang juga rame, tapi sesekali lah senang sepi dan tenang itu 2 ya, karena dia kategori jarang atau sesekali. Oke. Good. Next. Ini sudah yang ke-17. Oke. Saya mendengarkan musik, saya tahu alat musik apa saja yang digubah. Kita lagi dengar musik. Ya. Wah, ini perpaduan cello sama violin. Wah, itu 4 tuh. Ini kayaknya piano doang nih. Misalnya gitu, itu 4. Ya. Ada juga yang 3, ya, sering. Ini kayaknya sih gitar sama ukulele misalnya ya, tapi nggak setiap salah, dia tidak selalu gitu ya, sering aja gitu. Bahkan kadang-kadang salah gitu misalnya gitu. Nah itu 3 ya. Sesekali aja karena pas enak aja gitu, ini suara violin. Nah itu ya. Tapi selebihnya besok-besok ada lagu aja nggak ngerti ini suara apa, itu mungkin 2. Ada juga yang nggak ngerti sama sekali. Suara apa nih? Nggak tahu. Ah itu 1. Ya, itu 1. Oke. Nah, next. Saya dapat dengan mudah mengingat dan melihat kembali kejadian yang pernah saya alami. Jadi ibu ini habis alami nih 3 hari yang lalu, lagi duduk, terus ibu ingat semuanya. Kalau ibu kayak gitu, selalu kayak gitu, 4.
Sering doang, nggak selalu 3. Sesekali 2. Ya, nggak pernah sama sekali pokoknya. Yang lalu udah berlalu, nggak usah dipikir-pikirin, nggak usah diinget-inget. Nah, itu mungkin 1, Bu. Ya, 1. Oke. Next. Ya, saya suka dan tertarik dengan topik yang berhubungan dengan lingkungan. Jadi kalau ada seminar-seminar tentang lingkungan, tentang alam gitu ya, atau tentang apa namanya, kita melihat tentang recycling dan apa, itu kalau Ibu seneng banget ya, sampai makanya ikut seminarnya itu bisa 4 nih, Bu. Saya sering kok gitu misalnya. Itu 3. Ya, saya mah sesekali lah seneng topik-topik yang suka lingkungan, nah itu 2. Saya mah nggak terlalu lah, nggak suka banget malah. Ya itu 1 tuh. Ya, oke. Nah sekarang berikutnya. Oke, ini udah dikit lagi ya Bu. Kita kalau ngetes kita kudu sabar. Ya, nah saya mempunyai perbendaharaan kata yang luas dan dapat mengungkapkan diri dengan baik dengan menggunakan kata-kata tersebut. Bu Endang kayaknya 4 ini. ya sama kayak saya nih. Iya benar. Ya, saya punya perbendaharaan kata-kata, nggak tahu dari mana. Tiba-tiba saja begitu ya? Iya, nggak tahu dari mana. Ya, pas ngomong kayak ada di depannya tuh ada tulisan. Itu 4 yang selalu kayak gitu. Ya, kalau saya mah sering aja, bisa nggak selalu. Itu 3. Ya, saya sesekali lah kayak gitu. Itu 2. Saya sama sekali nggak bisa ngomong. Saya kayak anak saya yang ketiga tuh kakung, Bu, aku tuh nggak bisa ngomong, aku nggak punya kata-kata, Bu. Kalau untuk ngomong ya, untuk ngomong, mengungkapkan ya dengan kata-kata itu untuk ngomong. Nah dia 1 gitu, ya dia bisa 1. Ya, nah oke. Next, saya suka mencatat. Nah kalau ini saya nggak 4, ini nggak 4. Ini saya 3 ini, atau bahkan 2 lagi. Ya, jadi yang suka mencatat, apapun semua mencatat, termasuk mencatat keuangan belanja, ya, bayar parkir 5.000 perak, Ibu catat, itu 4 tuh Bu. Ya, itu bakat loh. Ya, kalau saya mah inget aja baru catat, nah makanya saya 2. Kadang-kadang catatnya di amplop. Ya, saya mah nggak usah catat dah, saya taruh di kepala aja deh. Kan ada tuh ibu-ibu gitu, nggak gue nggak nyatet, di kepala aja gue inget, itu 1 tuh Bu. Ya, nah ini. Next, saya memiliki keseimbangan tubuh yang baik dan menikmati kegiatan fisik. Nah inilah ibu-ibu yang misalnya rajin banget setiap hari olahraga, itu berarti 4 ini nih. Ya, kalau saya nggak 4 ini 2 saya. Walaupun saya tahu loh olahraga itu penting, karena sekolah saya tentang kedokteran, tapi karena nggak ada bakat kinestetiknya dominan, itu ya ini ya 2 atau 3 aja. Nggak mesti juga 1 karena ada pengaruh pembelajaran di otak saya gitu. Ya, nah tapi ada ibu-ibu yang memang setiap hari olahraga. Ya, itu 4 ini Bu. Ya. Kemudian next, saya mengerti pola dan hubungan terhadap dalam pengalaman dan kejadian, atau cepat mengambil hikmah. Kalau Ibu selalu setiap ada pengalaman dan kejadian Ibu cepat banget ambil hikmahnya, ini 4 nilai. Ini 4 nilainya. Kalau sering 3. Kalau sesekali 2. Kalau nggak bisa nggak ngerti. Kalau nggak dikasih tahu orang nggak ngerti gua apa hikmahnya, itu 1. Ya, saya alhamdulillah yang ini 4. Ya, ternyata itu bakat ya, ternyata ya. Next, saya mampu bekerja sama dalam satu kelompok. Kalau Ibu mampu bekerja sama dalam satu kelompok, ini nilainya 4. Kebalikan yang tadi ya, ini 4 ya. Kalau sering 3. Kalau sesekali 2. Oke. Kalau Ibu merasa saya nggak mampu kerja sama kelompok, saya bisanya kerja sendiri, itu berarti 1 nilai untuk pernyataan nomor 25. Ya, oke. Next, ya, saya mengerti cara kerja tubuh dan memperhatikan kesehatan saya. Ibu walaupun nggak sekolah kedokteran, tapi Ibu tahu nih cara kerja tubuh dan memperhatikan kesehatan gitu ya. Terus kemudian baca-baca sedikit artikel-artikel kesehatan, dan Ibu ngerti gitu ya. Bahkan pas misalnya minum obat, Ibu langsung tahu ini udah sampai leher nih, udah sampai lambung nih. Itu 4 tuh Bu. Ya, hari ini harus saya minum vitamin, besoknya udah terus, ya itu 4 tuh yang sampai kayak gitu tuh. Ya, saya terus terang ini agak rendah juga ini, saya cuman 3 nih.
Walaupun udah dokter ya, walaupun 3 itu karena dibantu oleh pelajaran kedokteran. Makanya saya suka lalai di sini memperhatikan kesehatan ini. Makanya sering juga itu ya ditegur oleh Allah, makanya dikasih sakit. Nah itu ya. Nah ini biasanya kecerdasan kinestetik nih. Saya kan kinestetiknya nggak tinggi soalnya. Ya. Oke, next. Saya tanggap dan jeli seringkali melihat sesuatu yang terlewatkan oleh orang lain. Kalau ibu, ya misalnya lihat ke satu rumah atau satu tempat ada acara, ya, ibu perhatikan taplak mejanya kok nggak sama ya. Itu kan orang lain nggak lihat ya, taplak mejanya itu satu putih kok situ agak coklat ya. Ibu bisa kayak gitu. Ini 4 di sini bu. Atau ibu jalan-jalan di taman, orang lihat bunga, ya langsung lihat bunganya, ibu bisa lihat benalunya. Benalu yang dilihat loh, di antara rumput, daun-daunnya itu 4 di sini bu. Ya, yang sering, ya sering aja, nggak selalu ya 3. Ya, jarang 2, ya, nggak pernah sama sekali. Ya, saya nggak tanggap majeli misalnya gitu ya, itu 1. Saya di sini juga nggak 4 di sini, saya ini 3 nih. 3 ya, karena memang bukan urutan bakat saya ya. Nah, sedikit lagi ya Bu. Sekarang sudah 28. Saya mudah gelisah, misalnya karena harus duduk diam dalam waktu yang lama. Ya. Kalau Ibu nih dalam ini kita udah berapa menit ini kita seminar, terus Ibu sambil dengar seminarnya jalan sana jalan sini, berarti Ibu 4 ini nilainya di sini. Ya. Tapi ada yang ya sering gelisah sih bro, tapi ya hari ini masih bisa duduk. Kalau kemarin-kemarin enggak, itu 3. Ya. Ya sesekali gelisah, makanya berdiri sana yaitu 2. Tapi ada ibu yang kuat, duduk manis, ya lihat, nah itu 1. Ya, jadi artinya nggak mudah gelisah gitu kan, nanya ya. Ya. Berikutnya, saya suka bekerja atau belajar sendiri, tidak perlu ditemani orang lain. Kalau ibu memang senang banget selalu belajar sendiri, nggak perlu temani orang lain, ini nilainya 4 di sini. Ya, kalau sering belajar sendiri ya, tidak perlu temani orang lain, sering ya, 3. Kalau sesekali ditemani orang lain 2. Tapi ibu sama sekali lebih senang belajar ditemenin orang, itu 1. Jadi kebalikan yang tadi ya, 1. Di sini justru yang 4-nya ini yang belajar sendiri. Oke, next berikutnya. Oh, ada agak belakang ya. Saya suka musik dan membuat lagu. Kalau iya banget, itu 4. Ya. Sering 3. Ya sesekali 2. Nggak pernah sama sekali 1. Ya. Kalau saya ya ini 2 lah ini. Ya. Pernah sekali, justru sekali lah itu waktu kalau di waktu sekolah harus ngarang-ngarang lagu karena mau pertunjukan misalnya gitu ya. Oke, 2 lagi. Ya, alhamdulillah. Ya, ini kalau temanya tentang bakat ini memang harus sabar ya. Baik, next. Saya suka bekerja dengan angka dan memecahkan soal matematika. Kalau ibu suka banget sama angka-angka, ya, hitung-hitungan atau seneng banget pelajaran akuntansi, itu 4 Bu nilainya ini. Saya suka sih tapi nggak suka banget, sering lah ya, sering A3. SMA jarang-jarang lah. Kalau emang kepaksa aja lah baru 2. Ada ibu enggak, aku enggak suka sama angka-angka. Enggak usah hitung-hitungan lah, itu 1 itu. Kalau saya ini juga 1 ini. Ya. Next terakhir. Ya, pernyataan ke-32. Saya bisa membaca arah perubahan cuaca berdasarkan kondisi alam. Ibu keluar rumah atau jangankan ibu keluar rumah, ibu lihat jendela nih langsung ini mendung banget nih. Ya. Wah, ini hujannya keras nih, bukan hanya mau hujan ya, ini hujannya lebat nih, bakal lebat nih. Misalnya ibu selalu kayak gitu setiap hari, itu 4 nih Bu. Ya, saya nggak setiap hari Bu Aisyah, sering aja, dan yang sering juga betul ya 3. Yang saya sesekali aja Bu Aisyah itu juga kepepet, itu 2. Ada juga ibu nggak, saya nggak ngerti deh, saya nggak ngerti nih mau cuaca udah, pokoknya pas hujan ya baru saya bilang hujan, nah itu 1 Bu. Ya, saya ini juga nggak tinggi, ini saya 2 di sini. Ya. Selebihnya kadang-kadang pas hujan baru, oh udah hujan ya. Oke, sudah 32 pernyataan. Kita sama-sama tadi memilihnya antara 1 kah, 2, 3, atau 4. Nah sekarang
kita ya tadi kan ada catatannya ya Bu, ada nomornya kan Bu, nomor 31 apa gitu ya. Jangan cuman 1 2 3 nggak ada nomor ininya ya, karena nanti mau masukkan Ada, Bun. ya, masukkan dalam perhitungan ini ya bentuknya kayak gini. Oke. Baik, sekarang ya Bu, coba Ibu lihat tadi nomor 5 nilainya berapa? Ibu tulis di sini. Tulis misalnya linguistik misalnya ya. Nomor 5. Tadi tuh yang nomor 5 tuh dari 1 sampai 32 berapa nilainya? Tulis. Ya. Yang nomor 9 berapa nilainya? Tulis. Ya. Yang nomor 21 berapa nilainya tadi? 1K, 2K, 3K atau 4? Tulis. Yang nomor 22 berapa nilainya tadi? Ya. Nanti terakhir aja kita total ya. Nah, kita itu dulu. Masukkan dulu angka-angkanya ya. Nah sekarang, kecerdasan matematika dan logika. Ibu lihat tadi nomor 6 berapa nilainya? Nomor 11 berapa nilainya? Nomor 24 berapa nilainya? Dan nomor 31 berapa nilainya? Ya, biasanya saya mau langsung hitung, ya boleh juga nggak apa-apa. Tapi nanti juga mau hitung boleh. Terserah, suka-suka ibunya gimana ya. Oke, next lagi. Visual spasial. Coba Ibu tadi nomor 2 nilainya berapa Bu tadi nomor 2? 1K, 2K, 3K atau 4? Ya. Nomor 12 berapa tadi nilainya? Nomor 19 berapa nilainya? Nomor 27 berapa nilainya? Oke? Ya, next. Berikutnya musik, kecerdasan musikalis. Nomor 4 berapa nilainya, Bu? Nomor 10 berapa nilainya? 1K, 2K, 3 atau 4? Nomor 18 berapa nilainya, Bu? Nomor 30 berapa nilainya? Udah? Silakan kalau mau langsung itu, monggo silakan. Ya. Nah sekarang kecerdasan interpersonal. Yang nomor 3 Ibu tadi itu berapa nilainya? 1K, 2K, 3K atau 4? Ya. Nomor 8 berapa nilainya? Ya, 1K, 2K, 3K. Nomor 13 berapa nilainya? Ya. Dan nomor 25 berapa nilainya? Oke. Ya. Sudah Bu, supaya nanti ya saya kasih lihat dulu beberapa detik ini untuk supaya Ibu nggak keliru ya angkanya. Ini nomor ya, tadi nomor nanti baru lihat nilainya tadi yang Ibu pilih tadi ya. Oke, hari ini kita juga tidak 9 ya, karena kalau yang kecerdasan spiritual atau eksistensial itu ciri khas banget. Kita lihat yang 8 saja dulu ya, 8 ya. Oke ya, masih dikit lagi ada 3 lagi ya. Next, ya kecerdasan intrapersonal. Intra itu dalam diri. Coba lihat tadi nomor 7 berapa nilainya? Nomor 16 berapa nilainya? Nomor 17 berapa nilainya? Dan nomor 29 berapa nilainya? Oke. Sudah. Next lagi. Kinestetik. Tadi nomor 1 berapa nilainya tuh, Bu? Nomor 14 berapa nilainya? Nomor 23 berapa nilainya? Dan nomor 28 berapa nilainya? Oke. Ya, dan nanti jumlahkan ya. Terakhir. Naturalis, kecerdasan naturalis. Nomor 15 tadi berapa nilainya, Bu? Nomor 20 berapa nilainya? Oke. Nomor 26 berapa nilainya? Nomor 32 berapa nilainya? Oke, nah silakan dijumlahkan total skornya berapa. Yang tadi dari pertama ya, yaitu kecerdasan linguistik, matematis, ya saya kasih lihat lagi di atasnya ya. Nah ini, total skornya berapa nih? Nilai yang nomor 5 tambah nilai nomor 9 tambah nilai nomor 21 tambah nilai nomor 22 total skor. Nilai nomor 6 tambah nomor 11 tambah nomor 24 tambah nomor 31 berapa total skornya? Nilai nomor 2 tambah 12 tambah nilai nomor 19, bukan di atasnya dinilai ya, yang di bawahnya ya, tambah nilai nomor 27 berapa total skornya.
Oke. Nilai nomor 4 tambah nilai nomor 10 tambah nilai nomor 18 tambah nilai nomor 30 berapa total skornya? Ya. Nilai nomor 3 tambah nilai nomor 8 tambah 13 tambah 25 berapa total skornya? Ya, dan nomor 7, nilai nomor 7 tambah nilai nomor 16, nilai nomor 17, 29 berapa? Nilai nomor 1 tambah nilai nomor 14 tambah nilai nomor 23 tambah nilai nomor 28 berapa totalnya? Ya. Nomor 15 total nilainya berapa? 20, 26, 32 nilainya berapa? Oke? Oke Bu, kalau sudah ya, lihat mana yang urutan total skornya yang paling tinggi. Boleh minta contoh ya Bu Endang aja kali ya? Boleh. Bu Endang yang paling tinggi yang mana Bu? Interpersonal. Oke, berarti Ibu relasi atau sosialisasinya bagus. Unstable lagi Bunda ya. Iya. Nomor 2-nya apa Bu? Angka nomor 2. Nomor 2-nya itu Kadang-kadang ada dua. Nomor 2-nya ada 2. Matematika logik sama visual. Oke. Visual spasial. Nah, Ibu Endang senang mendesain juga ya? Senang ngukur-ngukur gitu ya Bu? Lumayan tuh. Berapa nilainya tuh Bu? Iya. Yang 2 sama itu berapa nilainya? Saya awal SMA itu kan ada tes gitu. 14. Oke. Ada lagi urutan ketiga? Ketiganya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Ada 4 yang sama? Ya, iya. Apa itu? Linguistik, intrapersonal, kinestetik, dan naturalis. Oke, ya berarti ada masing-masing 13. Ya, ada 4 yang sama ya itu ya. Yang paling rendah apa? Linguistik apa rendah? Yang paling rendah musik. Oh, berapa musikalis? Musik saya rendah. Berapa musikalisnya? 11. Oke. Ya. Padahal saya senang mendengarkan musik. 11. Ya, memang senang mendengarkan, pasti senang kan karena kita punya. Ya. Tapi misalnya membuat lagu, main alat musik bisa Bu? Bisa. Apa bisa. Alatnya? Bisa tapi nggak banget. Gitar saya bisa. Ya. Gamelan saya bisa. Mengarang lagu juga insya Allah bisa, tapi nggak sering. Kalau kepepet. Karena 88 ini kan kita ada Bu. Ada, cuman mungkin ibu mungkin nggak tahu ya, kesempatan untuk mengasah si musikalis ini. Ya, bener kayaknya. Situ karena saat SMA saya menjadi pemain ini kerawitan. Saya masuk di band, cuma sekarang kan jadi jarang sekali gitu ya. Jadi udah jarang gitu. Tapi SMA dominan itu. Ya, tapi yang hubungan, yang kecerdasan interpersonal, ibu nggak perlu kursus. Ibu udah jago. Interpersonal. Memang dari kecil Dok, bener Dokter Aisyah tadi, dari kecil. Saya nggak ngerti teman-teman kalau ke ini seperti itu gitu.